Ini kan? Iya, itu bukan. Oh, kalau sudah jadi host tidak bisa ya? Tapi kemarin sama Dalit itu di setting di Waktu bikin Zoom-nya di schedule. sudah ada yang masuk nih. Keluar dulu. Masuk ke Zoom. Hmm. Itu bikin schedule Hmm. di bawah. Ih. Advance ini. Hmm. Nah, itu sudah dulu gitu. Ini. Kalau lo itu otomatis. Oh. Iya dah. Ini record aja nih. Itu record. Hmm. Jangan di otomatis itu baru masuk gitu sudah Ini udah masuk udah record aku ya apa? Iya. ini loh di general ini loh. Masuk nih. Apa di ininya? Ini loh, ini aplikasinya kan? Sudah. Setting ini loh. Ada. Di sini ya, atau di sini ya? Sangat sih mas. Kalau misalnya mana yang udah dan ini tadi? Ini cinta. Oh iya boleh. Agenda 1 ya, sudah kita lewati ya, sudah kita tutup kemarin. Itu sikap perilaku bela negara. Hari ini kita masuk agenda 2 nilai dasar berakhlak. Apa sudah dibaca modulnya? Sedikit Bu. Sudah belum? Karena lulus MOOC itu nggak menjamin loh ternyata. Loh, kok ketawa-ketawa ini pertanda ini. Sudah dibaca belum? Sekilas Bu. Sedikit Bu. Loh, kan? Sekilas. Loh. Nah, sedikit ya. Ya. Karena lulus MOOC itu ternyata tidak menjamin sudah membaca modul ya. Saya tanya di beberapa angkatan itu seperti itu ya. Karena sekarang banyak cara untuk lulus, ya kan? Mungkin nggak tahu kerjasama atau browsing dan sebagainya ya. Ya, berakhlak. Berakhlak itu apa? Akronim. Akronim. Berorientasi pelayanan. Terus? Stabil, kompeten, ya. harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan kolaboratif, ya itu nilai dasar. Dulu tahun lalu itu akronimnya bukan berakhlak ya. Tahun lalu itu kita namanya masih aneka. Aneka. Ya, aneka. Akuntabilitas, nasionalisme. Barangkali teman-teman ada yang mendapat informasi dari kakak-kakak atau senior ya. Barangkali kadang-kadang kan ada tuh yang naskah yang lama, aneka dulu. Nah, aneka ya, kemudian diganti berakhlak. Sudah lihat videonya enggak? Sudah lihat belum video berakhlak itu? Oh, itu ada loh di LMS semuanya itu video-video berakhlak. Ya, mengapa? Kira-kira mengapa? Itu kan nilai dasar ya. Mengapa kok ASN itu kok perlu nilai dasar dalam bekerja? Mengapa kok nggak bekerja saja udah gitu? Kira-kira untuk apa? Kok kita perlu nilai-nilai dasar? Karena yang kita hadapi adalah masyarakat Bu. Nah, karena yang kita hadapi dalam masyarakat gitu ya. Terus ada lagi yang lainnya, silakan. mungkin karena kita bekerja dalam sistem juga Bu. Jadi harus sebagai ASN punya nilai yang sama yaitu berakhlak gitu untuk bisa menyamakan. Punya nilai yang sama yaitu berakhlak. Ya.
Nah, sebelumnya itu kan berakhlak itu ya sebelum dipakai oleh ASN itu sebenarnya sudah dipakai. Ada yang tahu dipakai oleh siapa? Yang mendahului kita itu kan mengadopsi. BUMN ya yang lebih dulu. Sudah menonton belum yang videonya Pak Jokowi ya? Tanggal berapa berakhlak diluncurkan? Ya, tanggal 27 Juli ya. 27 Juli 2021. Ya, coba nanti dilihat lagi. Nah, itu Bapak Presiden meluncurkan core value berakhlak. Kemudian ada employer branding. Apa employer brandingnya? Employer branding. Apa sih employer branding itu? Coba dicari. Hah? Itu loh ada itu di itu loh employer brandingnya ada di background itu. Ini Tinggal bangga membaca bangsa. Bangga melayani bangsa, employer branding ya. Jadi ASN itu sekarang itu ya dipandang sebagai sebuah profesi ya, punya core value, nah, kemudian punya employer branding, bangga melayani bangsa. Ya, setiap institusi entah itu ya perusahaan, organisasi atau apapun tuh idealnya begitu ya. Mengapa kok perlu core value ya sebagai tuntunan tadi ya? Karena kita bekerja dalam sistem dan sebagainya. Kemudian employer branding, tagline bangga melayani bangsa. Ya kalau itu disuarakan terus-menerus, digemakan terus-menerus itu kan apa ya? Diharapkan itu bisa akhirnya merasuk gitu ya, merasuk dalam diri ASN bahwa kita sebagai pelayan gitu. Nah, sebentar. Untuk agenda 2 ini ya sebelumnya ya sedikit kita melihat ya sehingga sekarang itu ASN tuh punya core value namanya untuk apa sebenarnya kok kita perlu punya nilai dasar ya core value. Nah, yang jelas apa? Ya untuk menyederhanakan nilai dasar. Kita kan punya undang-undang sudah. Oke. Ya maaf, habis putus ya. Jadi kita itu punya undang-undang nomor 5 tahun 2014. Ya. Sudah pernah download atau membaca belum undang-undang? Belum ya? Nah, kalau belum di-download ya, nah, tahun 2014 yaitu kita sebagai ASN harus tahu ya undang-undang itu. Undang-undang itu ada kode etik, ada kode perilaku, ada nilai-nilai dasar. Nah, itu disarikan. Jaringan mungkin ya. Jaringannya ini Pak Josa. Nggih, jaringan. UST. Nggih. Ya, teman-teman ada yang lupa absen kan ya? Sudah. Sudah ya? Sore sudah. Sudah. Okay. Pokoknya nanti saling mengingatkan ya, Bapak Ibu, masalah absen karena jadi penilaian juga gitu. Ya, Pak. Kalau jar. Okay. Maaf, tumben ya, putus ini. Ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya. Nah, itu dalam rangka menyarikan. Ya. Bentar. Nah, kemudian untuk apa? Juga untuk apa ya? Supaya terjadi kesamaan ya. Jadi ASN dimanapun, bekerja di bidang apapun, di wilayah manapun, di daerah apapun sama. Satu nilainya, core value-nya sama. Ya.
Ya ASN yang punya core value berakhlak ya. Entah itu dia bekerja di dinas kesehatan, di rumah sakit, pendidikan dan seterusnya. Kemudian core value akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional. Ya. Nah, kalau sudah sama budaya kerjanya, maka kalau ada talent mobility itu artinya ada mobilitas ya, misalnya pindah ya. Ya bisa saja kan, misalnya Mbak Rizky suatu saat terus pindah kemana ke daerah lain. Karena core value-nya itu sudah sama, itu akan memudah proses adaptasinya. Udah. Kemudian yang berikutnya menjadi unsur memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa ya, karena satu tadi. Nah, dalam jangka panjang ini diharapkan bisa mendorong kinerja organisasi, gitu ya. Itu sekilas mengenai core value ASN. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ini kan diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 27 Juli 2021. Nah, kemudian setelah diluncurkan, maka ditindaklanjuti ya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 26 Agustus 2021. Jadi ini ada surat edaran. Jadi supaya tidak sekedar core value-nya, kemudian employer branding-nya hanya sekedar menjadi slogan, hanya diucapkan saja, ini kan harus diimplementasikan, harus diaktualisasikan, tidak lanjuti. Makanya ada surat edaran ini tentang implementasi core value dan employer branding. Udah ya? Udah. Nah, setelah itu ditindaklanjuti lagi oleh lembaga administrasi negara. Lembaga administrasi negara itu salah satunya ya yang menyelenggarakan diklat-diklat ini ya, yang menyangkut pengembangan ASN. Sehingga dikeluarkanlah Perlan nomor 10 ya tahun 2021, yaitu ASN berakhlak. Itu ya rentetannya. Nah, tadi sudah disebutkan berakhlak itu apa? Ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, masing-masing nilai ini ada panduan perilakunya. Ada panduan perilakunya. Ada kalimat afirmasinya. Ada kata kuncinya, kan begitu. Ada yang sudah sempat melihat belum? Kalimat afirmasi atau ini masing-masing nilai. Tuh, ada yang sudah melihat belum? Ada itu videonya. Berorientasi pelayanan siapa tokohnya? Ayo. Ada itu yang mengucapkan. Ada yang masih ingat? Atau enggak dilihat videonya? Berorientasi pelayanan. Saya masih ingat. Tabel, tokoh yang mengucapkan kalimat afirmasinya Bu Sri Mulyani, kompeten Pak Nadiem Makarim, harmonis Pak Pratikno, ya, kemudian loyal Pak Prabowo, ya, yang di video itu loh ada itu. Kemudian adaptif itu Pak Sandiaga Uno, kalau nggak salah ya, kolaboratif Pak Erick Thohir. Itu ada. Jadi masing-masing nilai ya, ada kalimat afirmasinya, ada kata kuncinya. Nah, ini akan kita berikan secara ringkas-ringkas saja ya, saya berikan secara ringkas ya. Nanti tentu seperti biasa ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta ya, untuk mendalami dan memahami setiap nilai yang ada. Nah, sekarang mulai dari berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan. Kalau dulu ketika latsarnya masih latsar aneka, itu ada materi pelayanan publik. Tapi pelayanan publik ini masuk di agenda 3. Kemudian agenda 3 itu ada WOG, Whole of Government. Itu juga masuk di agenda 3.
Nah, bedanya dengan yang sekarang itu pelayanan publik itu masuk di agenda 2, berorientasi pelayanan. Kemudian yang WOG, Whole of Government, itu masuk di kolaboratif. Nah, sekarang kita coba bahas satu-satu ya. Dari berorientasi pelayanan. Definisinya, komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dengan kalimat afirmasi, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, sekarang kita langsung saja ke praktek-prakteknya ya, contoh-contohnya aplikasinya. Untuk berorientasi pelayanan itu ada panduan perilaku, ada 3 kode etik. Yang satu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. 2 ramah cekatan solutif dan dapat diandalkan, dan yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Sekarang silakan ya memberikan contoh untuk kode etik tersebut di tempat tugas ya. Dari yang pertama dulu, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu contohnya apa? Contoh perilakunya apa? Silakan. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Izin Bu, mungkin memberikan contoh, Ya. menyediakan ruang khusus untuk pasien atau pengguna layanan yang difabel. Oh ya, betul. Ada akses khusus ya untuk yang difabel. Kemudian ada lagi mungkin sekarang itu kan ada ya ruang-ruang laktasi kan gitu ya. Jadi itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bisa mengetahui, untuk bisa memenuhi, ya kita kan harus mengetahui kebutuhan masyarakat. Biasanya untuk mengetahui itu bagaimana caranya? Izin Bu, mungkin bisa menyatukan nomor untuk ini apa keluhan, kritik dan saran untuk pengaduan kritik dan saran. Biasanya kan di satu instansi itu ada Bu, atau kotak kritik dan saran atau nomor telepon seperti itu. Ya, itu salah satu cara ya untuk mengetahui kebutuhan ya, kebutuhan. Karena belum tentu loh kita itu memberikan pelayanan, tetapi hal yang kita berikan kadang-kadang belum tentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di situ ya, karena kebutuhan itu bisa berbeda antar satu daerah dengan daerah lain ya, meskipun sama-sama instansinya, karakteristiknya berbeda, kulturnya berbeda, itu bisa membuat perbedaan juga ya dalam memenuhi kebutuhan itu tadi. Ya, itu ya yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ya, harus memahami dulu. Kalau itu tadi caranya demikian, dan itu tadi contoh-contoh sarana. Kalau contoh lain yang selain sarana, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, mungkin masih ada? Izin Bu. Ya. Misalkan dengan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Jadi contohnya menjalankan tugas secara profesional itu bisa dengan kita melayani pasien sesuai dengan jam pelayanan, tepat waktu, tidak molor, seperti itu mungkin Bu. Ya bisa demikian ya. Masyarakat maunya ya kalau jam pelayanan harus siap gitu ya. Jangan puskesmasnya tulisannya buka pukul 8 ya. Kemudian pasiennya sudah datang ya pukul 8. Terus petugasnya kelewes baru datang misalnya pukul 9 ya gitu. Tapi saya kira nggak ada ini kalau di Bondowoso. Nggak ada ya, nggak ada yang seperti itu ya. Itu di sana loh, di daerah lain. Itu benar itu. Pernah itu ada yang cerita. Budaya kerjanya seperti itu. Jadi masyarakat yang nunggu. Padahal tertulis jam pelayanannya itu jam 8. Jadi sok dibutuhkan itu ya, merasa sok dibutuhkan ini malah nelat dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya ada hubungannya dengan nilai dasar berikutnya sebenarnya ya, tapi itu termasuk harapan masyarakat ya, termasuk keinginan masyarakat untuk dilayani secara tertib. Nah, saya kira itu. Nah, kalau misalnya ini kan banyak yang dokter ya.
memahami dan memenuhi kebutuhan pasien itu apa biasanya contohnya? Kalau dalam ini dalam misalnya dalam konsultasi atau dalam apa istilahnya ya, mendiagnosa atau dalam ya pelayanan inilah, pelayanan ini klinik. Biasanya bagaimana cara Izin Bu, izin cara menjawab Bu. mengetahui? Ya, Mungkin dengan memberikan waktu lebih untuk konsultasi Bu pada masing-masing pasien. Di sini kan biasanya 2 menit 3 menit selesai, ini mungkin diperlama, mungkin untuk edukasi masalah tentang pasiennya, masalah untuk minum obatnya, masalah untuk nanti kontrol selanjutnya. Yang penting ramah dan tidak terburu-buru Bu. ya itu kita bisa masuk di yang kedua ya. Nah, Tuh. saya nggak tahu itu benar apa tidak atau sugesti atau ada loh anak-anak ya, pasien anak-anak itu ya. Katanya belum di apa istilahnya, belum didiagnosa, belum diperiksa, masih masuk ruangannya sudah sembuh. Itu benar nggak itu ya? Kan banyak ya apa ada. iya cerita-cerita seperti itu. Jadi pokoknya dokter itu cocok gitu ya. Kita itu loh belum diperiksa, masih baru mau masuk ruangannya itu sudah sembuh. Terutama biasanya pasien anak. Dulu ada itu di Surabaya, ada dokter anak yang terkenal itu sampai begitu katanya, saking banyak yang cocok. Nah, pasien kan ingin didengar keluhannya dan sebagainya. Kemudian panduan perilaku yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, itu tadi sebagian sudah disebutkan ya oleh Mas Ahmad ya, harus ramah. Apalagi kalau pelayanannya ya pelayanan langsung ya, seperti dokter, apalagi ya pelayanan perawat, terus pelayanan misalnya di perizinan gitu, yang memang di garda terdepan kan memang apa ya dinilai oleh masyarakat ya. Jadi tentu harus ramah, kemudian sekatan. Pernah nggak mendapatkan pengalaman ya mengurus sesuatu ya, ingin mendapatkan suatu pelayanan, terus pegawainya itu kelemar, pernah nggak? Pernah itu. Mangkel ya. Wong kita itu keburu-buru kok malah terus dia ditinggal ngobrol sama temennya gitu ya. Apa kalau enggak ditinggal main HP jawab ya. Pernah ya? Itu kan malah apa ya? Lelet gitu ya. Kelewes. Tidak cekatan. Itu harus cekatan. Bahkan mungkin para peserta pernah ini ya mendengar apa ya semacam aturannya di swasta itu, kalau misalnya orang yang operator ya, yang jaga telepon itu ada aturan loh. Tidak boleh telepon itu berdering lebih dari 3 kali. Jadi harus diangkat sebelum dia berdering 3 kali, sampai seperti itu. Makanya kalau teman-teman ini, para peserta ini kadang-kadang kalau misalnya telepon abang atau telepon mana itu kan kok cukup banget ya, kita masih ngangkat gini, tiba-tiba sudah, pernah nggak? Tiba-tiba sudah diangkat di seberang sana. Nah itu kan mereka menerapkan itu, harus cekatan. Beda dengan kita ya, tapi itu dulu ya. Di kantor itu ada telepon berdering sampai 10 kali itu, wis kalau sing kasih waras-warasan kabeh gini ya. Wis pokoknya sudah. Terus nanti kalau diangkat pun jalannya keledrak, kelendru, sampai yang telepon tuh nunggunya lama. Itu cekatan. Kemudian solutif. Solutif itu apa maksudnya? Solutif itu kan memberi solusi ya. Gimana? Pernah nggak punya pengalaman ya, kita ke suatu tempat pelayanan, kemudian kita sebenarnya mau menyelesaikan masalah atau mengurus sesuatu, tapi malah ngambang gitu ya.
nggak solutif ya. Ya sebentar ya, nah, gitu dijawab sebentar ya. Oh ya nanti saya konsultasikan dulu dengan pimpinan. Oh ini pimpinannya sedang tidak ada. Lah terus gimana kata saya? Nggak bisa mutusi apa-apa. Ya. Jadi menggantungkan orang itu tidak solutif. Ya. Kalau di kesehatan apa ya contohnya? Misalnya pasien biasanya kan ada yang pakai BPJS itu ya. Mereka kan butuh ada kesulitan ya biasanya. Nah itu gimana? Bisa nggak memberikan solusi kalau sebagai dokter atau perawat gitu? Bagaimana biasanya? Kalau mereka ada misalnya kesulitan ya, gimana biasanya? Ada nggak, Mas Wahyu mungkin pernah nggak mengalami ini? Pasien terus ini gimana ya? Pernah nggak memberikan pelayanan yang sifatnya solutif? Ada solusi? Kalau contoh seperti yang BPJS tadi Bu, yang di rumah sakit mungkin sering mengalami kejadian seperti itu, seperti pasien kartu BPJS-nya mungkin mati atau enggak. Nah, sedangkan apa namanya keluarga pasien itu tergolong kurang paham bagaimana cara mengurusinya. Biasanya dari kami pihak rumah sakit diberikan surat pengantar untuk ke kantor pos atau kantor BPJS. Jadi pasien sudah datang ke sana, walaupun tidak tahu apa yang dilakukan dengan surat itu, mereka pihak yang setuju bisa tahu Bu, yang diminta apa. Biasanya misalnya perawat itu kalau misalnya ada pasien bingung itu apa yang dilakukan? Apa memberi petunjuk atau bagaimana? Mungkin Bu, diarahkan. Kalau yang sering terjadi di UGD biasanya pasien yang kecelakaan itu kan biasanya kan tidak punya BPJS, ada yang punya BPJS tapi tidak mau laporan ke kantor polisi. Sedangkan syarat utama pasien kecelakaan itu adalah penanggung utama adalah jasara harja. Nah, kebanyakan pasien dan keluarga itu tidak mau untuk berurusan dengan polisi, takutnya ditahan atau kena hukum seperti itu. Padahal sebenarnya kan yang dibutuhkan adalah hanya laporan saja. Nah, kita dari petugas khususnya perawat juga menjelaskan kepada pasien bahwa ini yang diperlukan hanya laporan saja Pak, bukan hanya tidak kira ditahan seperti itu. Mungkin nanti akan disurvei tempatnya, dilihat barang buktinya itu aja. Nanti pasti dikembalikan kok kendaraannya seperti itu. Ya, berarti kan memberikan solusi ya. Okay. Kalau ada masalah memberikan solusi. Saya kira banyak kalau kasus-kasus di rumah sakit, di puskesmas itu ya, sifatnya harus solutif. Berikutnya dapat diandalkan ya, dapat diandalkan, reliable. Jadi kalau saya mendapatkan pelayanan itu, oh pasti beres. Saya berobat di dokter gigi oke misalnya, wah pasti nyaman ya, dapat diandalkan itu pasti sembuh ya misalnya. Jadi dapat diandalkan itu terkait dengan kepercayaan, dapat diandalkan. Nah itu panduan perilaku yang kedua. Yang ketiga apa? Dari kode etik, melakukan perbaikan tiada henti. Namanya saja tiada henti. Jadi kalau tiada henti itu berarti terus menerus ya. Terus menerus itu berarti tidak harus diminta gitu. Ya. Jangan nunggu misalnya ada masalah baru diperbaiki. Nah, itu bukan perbaikan tiada henti. Ada masalah terus baru dibenahi. Tapi kalau perbaikan tiada henti itu prinsipnya justru malah melebihi harapan dari yang dilayani gitu. Nah, coba teman-teman berbagi, mungkin pernah nggak mengalami satu layanan ya. Dulu beberapa tahun yang lalu saya ke tempat A itu ya, gitu aja ya. Tiba-tiba sekarang ini saya ke situ kok, wow, ada yang mengagetkan, ada yang mengejutkan. Tiba-tiba bagus ya, sekarang menjadi seperti ini.
melebihi ekspektasi karena nggak punya pengalaman seperti itu. Itu perbaikan tiada henti. Jadi sampai kita tuh, sampai orang yang dilayani itu wow ya, jadi terkesan gitu ya, impress. Ini ada juga yang sudah memberlakukan misalnya tentang pengurusan izin ya. Orang mengurus izin cepat ya, terus bisa jadi ya, bisa benar, itu aja sudah senang. Nah, ini tidak hanya sekedar sudah cepat ya, jadi tepat waktu, tapi diantar ke rumah misalnya. Nah, itu kan sudah melebihi ya. Padahal masyarakat tidak mengharapkan sampai sejauh itu, tidak mengharapkan sampai diantar ke rumah. Ya. Tapi terus karena melebihi ekspektasi tadi, jadi begitu. Ya. Itu prinsip yang atau panduan perilaku yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti ya. Melakukan perbaikan itu tidak harus karena diminta, tidak harus karena ada masalah. Itu berorientasi pelayanan. Itu ya. Kemudian kita menginjak nilai yang kedua. Nilai yang kedua apa? Boleh loh sampai Akuntabel. nah, akuntabel. Terus kalimat afirmasinya apa? Membaca boleh kok, membaca boleh, tidak dilarang. Silakan sambil dibuka. Kami berjawab atas kepercayaan yang diberikan. Ya, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, coba sekarang Mbak Hafidah mungkin ya membacakan kode etiknya. Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cepat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ya, ada tiga panduan perilaku. Nah, sekarang silakan diberikan contoh ya. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ya. Boleh salah satu, yang mana? Cermat, mungkin boleh cermat. Sebentar ini. Cermat, perlu cermat enggak ya, dalam melaksanakan tugas-tugas? Dokter Virgi. Contoh-contoh cermat itu, mungkin contoh cermat. Iya, Bu. Contoh cermat ya, bekerja dengan cermat. Ini salah satu nilai akuntabel. Mungkin kalau di puskesmas, jadi bekerja dengan lebih teliti gitu, Bu. Jadi mungkin misalnya kita memeriksa pasien gitu, apa saja yang perlu kita periksakan untuk pemeriksaan penunjang, itu kita tidak boleh terlewat gitu. Apa yang kita periksa dengan pemeriksaan penunjang itu tidak terlewat seperti itu. Tidak terlewat ya, prosedurnya seperti ini, item-itemnya apa saja. Cermat, dibutuhkan cermat, tanggung jawab, disiplin, ya, itu saya rasa sudah bisa dipahami ya. Kemudian berintegritas tinggi. Integritas itu yang agak-agak ya mudah diucapkan, tapi integritas itu hal yang mendasar ya, berat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, sekarang ini kan zamannya semakin maju ya, semakin kesini itu kira-kira menemukan orang yang berintegritas itu semakin gimana? Semakin banyak atau semakin langka kira-kira? Integritas itu.
cari orang yang berintegritas tinggi. Integritas itu dasar dari akuntabel. Integritas itu apa sih menurut peserta? Apa? Mungkin Dr. Davista, silakan. Kalau dengan bahasa sendiri enggak apa-apa, enggak harus definisi yang ada di textbook. Jadi memiliki integritas itu dia memiliki apa ya Bu, kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan atau mengerjakan semua tugasnya dengan semaksimal mungkin dan semampu dia yang dia bisa. Kira-kira begitu Bu. Jadi totalitas gitu. Totalitas. Yang lain ada? Integrity. Ada pengertian lain? Izin Bu. Ya, silakan. Jadi Dr. Anissa. mungkin untuk integritas itu artinya misalnya kalau kita punya suatu nilai prinsip diri sendiri, prinsip, jadi kita berpegang teguh terhadap prinsip tersebut gitu. Dan kalau misalnya jika dihubungkan dengan core nilai ASN, berarti kita berpegang teguh terhadap nilai-nilai ASN ini. Mungkin itu. Ya, tadi saya sempat bertanya, semakin lama itu semakin mudah apa semakin sulit menemukan orang berintegritas? Sulit. Sulit ya? Mengapa kok sulit ya? Sekarang ini kan kulturnya, budayanya itu sudah apa ya? Konsumerisme gitu kan ya? Materialisme, hedonisme, konsumerisme dan sebagainya. Semakin lama semakin sulit mencari orang yang berintegritas. Ya, karena sudah kalah sudah integritasnya dengan materialisme, hedonisme tadi ya. Sulit. Ya itu harus diakui. Harus diakui ya. Tapi kita sebagai ASN harus berusaha untuk berintegritas. Ada yang mendefinisikan juga integritas itu adalah satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ada yang mengidentikan integritas itu dengan jujur. Hanya integritas itu merupakan dasar yang fondasi yang sangat penting ya. Orang yang punya integritas tinggi dia akan kecil kemungkinan untuk korupsi, ya kan? Karena integritas itu ada istilah lain, definisi lain ya. Doing the right things ya, even no one seeing. Apa maksudnya? Melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada orang yang melihat. Para peserta tahu budaya malu ya? Sebentar. Apa itu budaya malu? Nah, kalau saya tanya, ini ada dua ya, dua situasi lah atau dua budaya lah. Satunya shame culture, satunya guilty feeling. Ini levelnya tinggi mana? Menurut peserta. Maksudnya level shame culture, budaya malu. Kalau guilty feeling apa? Guilty feeling itu apa? Rasa bersalah. Budaya malu. Malu itu kalau apa sih? Malu itu kan kalau ada orang. Kalau dilihat orang. Kalau ada orang lain. Bukan berarti budaya malu itu buruk, enggak. Yang lebih buruk lagi yang tidak punya malu ya. Sudah tahu korupsi masih melambaikan tangan sambil senyum-senyum. Nah itu kan sudah budaya malunya sudah hilang. Ya, jadi shame culture itu budaya malu. Tidak salah budaya malu ya. Dulu kan sempat marak itu ya, malu datang, kadang masih ada loh mungkin ya, malu datang terlambat, malu apa gitu ya. Kita
menggalakkan budaya malu. Ya oke ya, budaya malu. Tapi malu itu biasanya karena ada orang lain. Kalau guilty feeling, Itu ada orang tetap merasa kalau dirinya salah. iya. Guilty feeling itu apa ya? Nurani mungkin ya, hati nurani salah. Jadi itu bedanya. Kalau guilty feeling itu dilihat atau tidak dilihat orang, ya dia tetap melakukannya. Ya merasa bersalah sehingga dia melakukannya. Nah, contohnya begini ya. Oh hari ini pimpinan nggak ada di kantor ya, kepala puskesmas sedang ada dinas luar 3. Katakanlah ya ini mengesampingkan presensi dan sebagainya itu. Ya udahlah, saya sekarang datang terlambat aja. Nanti di tengah-tengah pekerjaan, saya tak jalan-jalan. Nah, mumpung nggak ada pimpinan kok ya. Kalau ada pimpinan jangan, saya malu lah. Harus baik-baik ya, harus kerja rajin, kelihatan sibuk dan sebagainya. Nah itu udah malu. Tapi kalau guilty feeling itu merasa ya ada pimpinan atau tidak ada pimpinan, saya harusnya disiplin, saya harusnya bekerja baik, ya itu tetap dilakukan. Nah itu. Ya, sehingga kalau dilihat dari penjelasan tersebut, maka integritas itu lebih ke mana? Lebih ke tidak sekedar malu ya, tetapi guilty feeling. Jadi ada atau tidak ada orang tetap melakukannya. Nah itu memang sulit sekali. Sulit. Tapi itu dasar yang penting. Ya. Nah, itu integritas ya. Kalau orang sudah integritasnya tinggi ya, dia akan cenderung ya mesti totalitas. Tadi ada yang mengatakan totalitas ya. Siapa tadi ya? Dr. Davista kalau nggak salah. Nah, itu orang yang integritas tinggi pasti dia tidak korupsi kan begitu ya. Orang integritas tinggi pasti dia disiplin ya, karena dia menjalankan ya, itu memang modal ya, fondasi yang penting yang memang diakui bahwa semakin lama semakin sulit ya. Apalagi di zaman sekarang ini di mana-mana orang sekarang zamannya apa istilahnya flexing, pernah ya? Tahu ya istilah itu ya. Ya kan? Wis pokoknya sewaingan jor-joran. Pokoknya enggak mau kalah ya. Apalagi di mana-mana kan pamer toh. Pamer ya di media sosial, pamer. Saya harus pernah jalan-jalan ke sini, saya harus ini pakai baju. Nah, itu. Dan itu semacam dikampanyekan terus-menerus kan kepada masyarakat luas, apalagi milenial, apalagi anak-anak sekarang, anak-anak sekolah dan sebagainya. Loh itu anak sekarang itu bisa insecure loh. Sampai bisa insecure ya. Tahu ya, kalau dia nggak punya itu, dia kok nggak seperti itu, sampai insecure. Karena kampanye ya materialisme yang berlebihan itu tadi, masuk flexing itu tadi. Nah, dan itu dampaknya ya semakin lama semakin sulit cari orang yang berintegritas ya, luntur sudah karena budaya-budaya itu. Nah, padahal itu merupakan fondasi yang penting, akuntabilitas. Ya itu satu ya. Saya kira disiplin ya, disiplin masuk kerja gitu kan ya, bekerja dengan baik, tanggung jawab, diberikan tugas ya dikerjakan ya. Cermat itu tadi sudah diberi contoh. Integritas itu tadi ya. Kita tetap melakukan yang benar meskipun ada atau tidak ada pimpinan misalnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Nah, ini juga bagian dari akuntabel. Ini contohnya apa? Banyaklah contohnya. Makan kendaraan dinas. Iya, yang paling gampang itu ya. Kendaraan dinas gitu ya. Kendaraan dinas ya untuk dinas. Kendaraan dinas bukan untuk ngelencer ya, untuk belanja ke pasar ya. Mungkin sekarang sudah enggak lah, malu ya. Kalau dulu itu malah orang bangga ya, punya kendaraan dinas, malah dipamer-pamernya dibuat sesuatu yang di luar dinas malah. Ya itu kalau kendaraan. Kalau yang kecil-kecil apa? Kalau di puskesmas atau rumah sakit? Menggunakan alat kesehatan. Iya, alat kesehatan itu punyanya kantor dibawa pulang. Tapi nggak ada ya di sini ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Praktik di rumah semua nggak? Enggak, Bu.
Enggak praktek. Ini Dokter Eko ini praktek ini paling. Di rumah sakit semua, Bu. Oh, di rumah sakit semua. Enggak buka ya di rumah. Oh iya sih, Bondowoso ya. Iya. Di rumah sakit ya. Nah, itu mungkin dari hal-hal kecil itu. Mungkin apa, stetoskop misalnya, atau alat-alat apa itu. Mungkin obat-obatan. Harus di sini nggak pakai, harus dibawa. Itu kalau kita nggak menyadari bahwa itu bukan punya kita loh, itu punyanya negara loh, itu bisa kan loh, apa lama-lama nggak peka loh, biar aja, itu dari kecil lama-lama bisa besar, bahaya. Jadi dari awal harus kita sadari ini bukan milik kita, gitu ya. Barang kekayaan milik negara bukan milik kita. Kadang-kadang kalau orang menyadari itu ya, saya pernah ada ini ya yang cerita peserta saya, kepala sekolah dapat fasilitas kendaraan dinas. Dia merasa, wah, fasilitas ini tak kuasai ya. Sehingga malah disewa-sewa, direntalkan. Parah enggak ya? Parah kan itu. Dirental-rentalkan itu, disewa-sewakan. Terus muridnya perlu itu malah suruh urunan bayar. Nah, itu kan parah. Lebih parah ya dari sekedar menggunakan, itu dikomersialkan itu. Itu padahal itu pakai uangnya rakyat kan ya. Tapi tidak hanya level guru loh ya, jangan salah, di Surabaya di rumah sakit besar itu alat yang miliaran itu bisa pindah ke rumah sakit pribadi loh, itu bisa, itu miliaran itu harga. Alat yang ada di rumah sakit besar di Surabaya itu bisa pindah ke rumah sakit swasta. Nah, nggak tahu itu gimana itu. Itu ada itu. Padahal kurang apa ya, kurang duit apa gitu loh. Kalau sudah level-level seperti itu masih istilahnya kan mencuri ya, mencuri barang milik negara ya. Nah, itu saya pesan para peserta sekalian ya, jangan dicontoh hal-hal seperti itu. Kita harus bertanggung jawab menggunakan aset negara ya. Mulai dari hal-hal kecil ya, mungkin alat kesehatan, obat-obatan dan sebagainya. Karena itu bukan hak kita ya, bukan milik kita. Dan harus kita gunakan secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Alah, bayarin negara dibuang-buang, diboros-boros nih, dirusak-rusak nih misalnya begitu ya. Mungkin dari hal-hal kecil aja, misalnya meninggalkan ruangan, oh ya udah AC-nya dimatikan. Itu kan hal kecil. Airnya di kamar mandi tahu yang sudah amber-amber gitu ya, tumpah-tumpah, itu dibiarkan. Itu kan juga hal-hal kecil, tapi itu apa ya, menunjukkan bagaimana sikap kita ya, termasuk cinta tanah air juga ya, kecintaan kita terhadap instansi kita. Hal-hal kecil seperti itu. Bagaimana kita menjaga, alah bukan punya sendiri aja, wis kendaraannya kantor wis tabrak nih lah wis. Nek perlu bolak-balik rusak ben servis. Ya, itu tidak bertanggung jawab ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, ini apa contohnya? Izin, Bu. Misalnya saat ini vaksin, Bu, banyak orang-orang minta surat keterangan tidak bisa divaksin. Nah, itu. Tapi surat keterangan sudah vaksin, padahal belum vaksin. Ya. Karena kita punya jabatan dokter, kita berwenang tanda tangan. Surat keterangan sehat. Ya, surat keterangan sakit ya. Surat keterangan sakit. Gitu. Itu kan termasuk kewenangan jabatan. Kewenangan jabatan, bisa tanda tangan. Ya betul, itu contoh yang real ya, yang dekat. Nah itu berarti tidak akuntabel. Nah baik, itu ya akuntabel. Nanti selebihnya silakan diperdalam lebih ini lagi. Selanjutnya kompeten. Silakan dibaca kalimat afirmasinya, Dr. Oki.
belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian panduan perilakunya apa? Yang pertama, Mute itu, kepencet ya? Ya. kalimat afirmasinya kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Untuk panduan perilakunya, yang pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua membantu orang lain belajar. Yang ketiga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, yang pertama terus mengembangkan kompetensi ya. Saya kira kalau dokter kan sudah ada wadahnya. Kemarin juga sudah disinggung pada saat bela negara. Ada ya ikut seminar, workshop, pendidikan kedokteran berkelanjutan dan sebagainya, itu salah satu ya pengembangan kompetensi. Nah, tentang pengembangan kompetensi ini setiap ASN ini punya hak pengembangan kompetensi ya, 20 jam pelajaran per tahun. Ada itu di undang-undangnya, di PP-nya. Hak pengembangan kompetensi ya. Pengembangan kompetensi itu apa saja sih jalurnya? Kalau yang paling yang paling umum ya seperti ini kan pengembangan kompetensi. Diklat itu salah satunya. Yang lainnya apa? Kan tidak ada. Belajar, Bu. Ya, yang lainnya apa? Tugas belajar, Bu. Pak Yoso yang jawab tugas belajar. Apalagi seminar, workshop, magang, benchmarking, itu juga termasuk pengembangan kompetensi. Jadi jalurnya itu banyak ya, banyak pengembangan kompetensi karena menghadapi tantangan yang selalu berubah. Kalau enggak ketinggalan. Apalagi kedokteran itu update terus ya ilmunya ya. Ada ya. Pasti selalu ada yang baru ya. Belum lagi terus pengobatan itu juga pasti ya berubah-ubah ya. Ada misalnya generasi baru kan begitu. Itu selalu berubah. Jadi harus selalu mengembangkan kompetensi. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Jadi maksudnya ya jangan di PDW itu ya. Biasanya apa? Membantu orang di puskesmas itu biasanya kalakarya, in-house training seperti itu, Bu. Kenapa? Seperti kalakarya, in-house training di puskesmas seperti itu, Bu. Kalakarya, in-house training di puskesmas. Kalau misalnya setelah mengikuti seminar atau pelatihan atau apa itu kadang-kadang diberi kesempatan nggak untuk berbagi, untuk melaporkan kepada pimpinan, terus berbagi kepada teman sejawat. Ya. Nah, secara kadang-kadang ada yang pimpinan yang memperhatikan itu. Jadi setelah ikut pelatihan itu suruh cerita, ayo dilaporkan apa hasilnya, terus ada kalau yang punya perhatian yang baik begitu. Jadi ikut seminar apa atau ikut pelatihan apa, hasilnya apa, kemudian wah ini sudah sekarang diadakan ya semacam sosialisasi itu ya kepada teman-teman sekerjanya. Itu membantu orang lain belajar. Kemudian yang berikutnya kualitas terbaik ya. Memberikan kualitas terbaik. Kualitas terbaik itu ya totalitas itu tadi ya, totalitas apalagi ya. Tidak asal-asalan lah pokoknya. Kualitas terbaik itu. Ya. Lawan katanya asal-asalan, pokoknya saya kerja dari jam sekian sampai jam sekian, pokoknya ada pasien, sudah saya diagnosa, saya beri obat dan sebagainya, ya cukup begitu saja. Itu berarti kan belum kualitas terbaik. Apa upayanya untuk memberikan kualitas terbaik? Contoh upaya. Dr. Rizky Nilamsari. Nah, apa? Misalkan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur atau SOP. Sesuai prosedur SOP ya. Tadi kalau dalam ini proses tadi sudah dikatakan juga ya,
Kalau mendiagnosa pasien misalnya ya harus terbaik, artinya membuat pasien nyaman dengan ramah dan sebagainya gitu ya. Ya, itu kompeten. Itu ada kata kunci juga ya, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Ahli di bidang. Berikutnya harmonis. Silahkan dibacakan harmoni. Mbak Rizky Ratnasita aja deh gantian. Kalimat Harmoni. afirmasinya. Ya. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Terus panduan perilakunya? Panduan perilakunya yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Gak ada masalah ya ini? Gak ada masalah lah itu. Gimana situasi di tempat kerja? Ini sudah berapa lama ini? Rekrutmen 2019 ya? Iya, masuknya Ya, 2021. berarti dua tahun kan? Nah, 1 selama tahun. ini apa yang dirasakan ketika di lingkungan kerja? Apakah sudah menerapkan panduan perilaku ini, kode etik ini? Insya Sudah belum? Allah. Sudah ya. Saya kira ini tidak ada masalah ya untuk harmonis ini, karena pada dasarnya kultur kita itu kan juga kultur harmonis ya. Bangsa Indonesia itu kan pada dasarnya kulturnya kan kultur harmonis, ya, saling menghargai, gotong royong dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga menciptakan suasana yang kondusif, lingkungan yang kondusif. Nah, ini ada beberapa peserta yang kadang-kadang kurang tepat ya mengartikan lingkungan yang kondusif ya. Dikiranya lingkungan yang kondusif itu lingkungan fisik. Padahal lingkungan yang kondusif di sini yang dimaksudkan tidak hanya fisik tapi non fisik ya. Lingkungan psikologis gitu loh. Nah, kalau kita misalnya dengan teman seruangan aja ya, terus ada konflik, ada sentimen dan sebagainya kan sudah nggak nyaman dalam bekerja. Nah, itu loh maksudnya, lingkungan yang kondusif. Kondusif itu artinya ya saling membantu, kemudian itu tadi sebenarnya yang panduan perilaku 1 dan 2 itu ya dalam rangka yang ketiga itu. Dalam rangka ketiga ya, kondusif. Meskipun ada perbedaan pendapat dan sebagainya itu dianggap hal yang biasa, ada saling menerima dan menghargai, masih bisa membangun lingkungan yang ya, saya kira tidak ada masalah untuk harmonis. Berikutnya loyal. Wis Dokter Eko aja udah dibaca loyal. Kalimat afirmasinya. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian untuk kode etiknya atau panduan perilakunya, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang syah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Boleh diberikan contoh sekalian, yang nomor 1 dulu. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, mungkin mengamalkan Pancasila mungkin Bu di kehidupan sehari-hari dalam melakukan pelayanan. Dalam melakukan pelayanan di rumah sakit. Memegang teguh ideologi, jadi tidak tidak mudah terhasut oleh ideologi lain. Kadang-kadang tidak disadari loh itu menyusup gitu ya, tidak disadari. Kemudian yang kedua menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, itu bagian dari loyal. Nah, sekarang itu kan zamannya media sosial. Ya, menjelekkan pimpinan di media sosial. Apa-apa di-upload. Ya. Hati-hati.
terus kita nggak sadar ya, terus sudah pegang HP gini aja ya, terus nulis status. Meskipun nggak menyebut nama, misalnya kita mengeluh ya, sedang ada konflik dengan terus nulis status ya. Itu kita nggak sadar loh kadang-kadang nulis status, gampang nulis status, apa-apa ditulis di status WhatsApp itu loh kan gampang. Ternyata isinya itu mungkin kita nyindir pimpinan, nyindir tempat kerja dan sebagainya itu ya saran saya janganlah ya. Jangan sedikit-sedikit update status, apalagi yang terkait dengan ini, misalnya ada konflik, ada apa, nanti bertengkar sedikit dengan istri atau suami, nulis status. Jadi ya, apalagi ya ini ya untuk loyal ini. Jadi jaga ya, jangan gampang mengumbar istilahnya untuk menjaga nama baik tadi ya, puskesmas, teman-teman ASN juga begitu ya. Sudah kalau misalnya ada konflik ada apa ya sudah diselesaikan, jangan diselesaikan dengan curhat di status. Ya. Nah, itu nanti kan orang bertanya-tanya lagi ada apa ini ya, ada apa? Itu tidak mencerminkan loyal. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Ada nggak contohnya kalau di tempat kerja pesertanya? Menjaga rahasia jabatan dan negara. Ada nggak rahasia yang perlu dijaga? Nah, gitu aja. Jawab, Bu. Apa? Kalau menjaga rekam medis mungkin, Bu. Rekam medis. Rekam medis. Ya. Sekarang ini kan memang eranya era transparansi gitu ya. Keterbukaan informasi publik ya. Tapi ada hal-hal tertentu ya, yang sifatnya rahasia yang tidak boleh diinformasikan, yang tidak boleh dipublish. Itu tetap harus kita pilih-pilih ya. Biasanya yang menjadi rahasia itu kenapa kok menjadi rahasia? Misalnya apa? Ya misalnya apa yang menjadi rahasia negara itu misalnya apa? Misalnya dokumen intelijen, ya kan? Rahasia. Mengapa kok rahasia? Mengapa kok dirahasiakan? Agar tidak dilihat atau diketahui oleh negara lain mungkin. Ya, bisa ya. Agar tidak dilihat atau diketahui oleh negara lain. Alasan apa lagi biasanya yang menyebabkan sesuatu itu rahasia? Berkaitan dengan kedaulatan negara, Bu. Berkaitan dengan? Kedaulatan negara. Kedaulatan negara, betul. Berkaitan dengan kedaulatan negara ya. Ada informasi juga yang kalau itu dipublish itu berpotensi misalnya ya menimbulkan konflik, ya kan? Konflik horizontal, konflik. Ya termasuk kedaulatan tadi. Ya. Kalau itu tadi rekam medis itu etika ya. Kalau itu ya, mengapa itu harus dirahasiakan? Karena itu menyangkut etika. Etika, mungkin menyangkut humanisme, ya. Jadi itu ya rahasia jabat. Saya kira setiap institusi pemerintah itu mesti ada kok sesuatu yang menjadi rahasia ya, tidak semuanya mesti ada ya. Kalau di sekolah misalnya, apa yang menjadi rahasia? Misalnya soal ujian, kan begitu. Mesti ada di setiap instansi itu. Ada hal-hal yang memang perlu dirahasiakan. Itu bentuk loyal. Itu saya kira untuk nilai loyal. Kita lanjutkan adaptif. Silakan siapa yang belum membaca ya? Mas Ahmad aja deh. Ibu, untuk adaptif sendiri untuk kalimat afirmasinya, yaitu kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Untuk kode etiknya atau panduan perilakunya, yang pertama yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan yang ketiga yaitu bertindak proaktif. Ya, inovasi ya kuncinya ya, inovasi
antusias terhadap perubahan dan proaktif. Nah, itu kata kuncinya. Sekarang itu kan zamannya inovasi. Ya. Salah satu sikap kita adaptif itu adalah berinovasi. Ya, kalau tidak berinovasi katanya sekarang itu apa istilahnya dalam tanda kutip mati. Segala bidang berinovasi. Yang contoh gampang aja gini aja kuliner aja deh. Yang gampang aja. Itu kan berinovasi ya. Dulu yang namanya orang warung atau depot ada rumah makan itu kan ya sudah ya warung gitu ya, terus dinamai misalnya ini warung nasi rawon gitu kan ya, terus bakso gitu. Lama-lama orang berinovasi ya biar menarik. Ada yang bakso mercon lah, bakso beranak lah, bakso belum lagi terus produknya ada bakso keju lah, bakso jamur lah, itu kan inovasi sebenarnya. Makanan yang paling gampang saya contohkan. Nah, terus ya begitu ya, namanya juga aneh-aneh, produknya juga bervariasi, menunya juga bervariasi. Tidak berhenti di situ, sekarang tempatnya juga macam-macam, sensasinya yang ditawarkan juga bermacam-macam. Kalau dulu orang ya pokoknya makan tuh sekedar kenyang ya, bisa makan dengan tenang kan begitu. Sekarang nggak cukup loh. Ada yang berinovasi, wah saya makan seolah-olah misalnya dikelilingi binatang buas. Ada itu di tempat saya itu jungle restoran itu. Nah jadi makan tapi di sekelilingnya itu ada binatang. Nah mungkin ada lagi kalau yang di luar negeri itu mungkin ya makan di awang-awang. Udah pernah nggak? Jadi restonya itu seperti ngawang ya, seperti ngawang di udara gitu loh. Sky Resto. Apa itu? Ada yang pernah ke situ enggak? Sky Resto. Sensasi, iya ada ya. Ada di Indonesia ada di mana? Di mana? Di Indonesia sudah ada, di Jakarta. Ada ya. Oh di Jakarta sudah ada ya, iya. Jadi sudah pernah ke sana belum? Belum. Sensasi ya, sensasinya seperti di udara. Kalau yang di atas air sudah banyak ya, sudah cukup banyak. Makan di atas air ya, restoran di atas air, macam-macam pokoknya. Itu kan sebenarnya kan dalam rangka berinovasi toh. Kalau nggak gitu nanti, waduh, kalah saingan ya. Kalau nggak menawarkan sesuatu sensasi-sensasi yang baru, ya itu memang sekarang eranya adalah era inovasi. Ya. Kalau inovasi itu apa sih? Inovasi itu kan memang tuntutan sudah ya. Seperti yang gampang juga ya, saya contohkan itu misalnya antri ya. Ini inovasi proses ini. Kalau zaman dulu itu kalau namanya antri di bank saya masih ngalami bayar SPP waktu kuliah. Itu nggak pakai nomor sudah. Antri pokoknya juga jajar gitu kayak bebek gitu. Meskipun 1 jam 2 jam ya begitu, geser, sudah dilayani, maju geser gitu kan ya. Belum terpikir saat itu. Terus akhirnya mulai terpikir supaya lebih tertib gimana sih? Pakai nomor kan begitu. Dah datang ambil nomor itu masih manual. Terus terpikir lagi, wah supaya aman gimana sih? Wah pakai ruang tunggu, nomornya sudah bisa ngeprint sendiri. Supaya lebih meningkat lagi gimana sih? Oh ya sekarang nomornya yang dilayani sudah tertera di monitor ya kan. Oh saya gilirannya nomor 100, ini masih nomor 53, oh masih lama kan gitu. Jadi itu terus menerus memang inovasi itu bisa dimunculkan terus menerus semua karena tuntutan juga ya. Karena orang sekarang kan mobilitasnya makin tinggi, orang kepingin praktis dan sebagainya. Kalau nggak berinovasi ya ditinggal. Itu banyak juga antrian-antrian dokter-dokter yang sudah berinovasi kan. Kalau dulu kan mesti datang, waduh nggak kebagian, terus dia kembali lagi besok kan. Akhirnya kan pakai telepon ya, daftar pakai telepon, terus daftar pakai apa? Sekarang pakai aplikasi dan sebagainya. Di puskesmas sekarang apa? Daftarnya masih manual ya, di Bondowoso manual ya. Di beberapa puskesmas tuh ada yang dua jalur ya, manual bisa, ada yang sudah daftarnya pakai aplikasi. Tapi inovasi itu juga harus kita lihat.
masyarakat di sekitarnya itu siap enggak, gitu. Cocok tidak, harus disesuaikan. Jangan-jangan kita maunya kita canggih-canggih, tetapi masyarakatnya belum misalnya belum literasi digitalnya misalnya masih rendah kan gitu kan, nggak mungkin, malah bingung. Nah, jadi itu adaptif, artinya memang kita harus menyesuaikan diri. Memang dunianya berubah. Sekarang semuanya serba digital. Sekarang dengan adanya Zoom meeting dan sebagainya, bisa kan ikut seminar sudah lewat daring aja. Sudah berapa kali ikut seminar lewat daring? Sering ya? Sering. Saya kan efisien itu, nggak harus datang ke sana, ya. Udah ikut seminar lewat daring itu juga salah satu bentuk adaptif ya. Kemudian berinovasi tadi sudah, mengembangkan kreativitas, terus proaktif ya. Namanya juga proaktif. Berarti tanpa harus diminta terlebih dahulu. Tanpa harus diminta, harus punya inisiatif lah istilahnya, inisiatif. Nah, itu adaptif. Berikutnya yang terakhir ya, kolaboratif. Nilainya ada berapa tadi berarti? 7 ya. Ber-AKHL-AK. 7 ya. Berakhlak. Ada 7 nilai. Nah, yang sekarang yang terakhir kolaboratif. Silahkan dibacakan Mbak Anissa deh. Kolaboratif. Kata afirmasinya, kami membangun kerjasama yang sinergis. Untuk kode etiknya, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selama ini ada nggak yang sudah menerapkan kolaboratif? Ya tentu ada ya. Apa contohnya gitu aja? Kolaboratif itu artinya kan kerjasama ya, kata kuncinya kerjasama, sinergis. Contohnya banyak ya. Kalau di tempatnya Mbak Nisa apa? Contohnya saat COVID, Bu. Jadi COVID itu untuk surveillance, kita melibatkan bukan hanya surveillance dari puskesmas, tapi juga dari polsek, kemudian dari kecamatan dan desa juga. Kemudian juga untuk termasuk untuk vaksinasinya. Jadi untuk kami yang melakukan pelaksana vaksinasinya, kemudian untuk mencari target sasarannya dari polsek dan desa, didukung dengan aparat yang lain. Gitu. Ya, jadi itu contoh ya. Penanganan COVID itu contoh-contoh yang benar-benar real. Dan itu kolaborasi yang sangat besar itu. Bahkan tingkat apa ya, nasional kan itu. Lintas sektor, lintas lembaga, lintas berbagai lapisan. Jadi kompleks itu, kompleks ya. Itu contohnya sangat nyata itu ya, penanganan COVID. Mulai dari RT RW ya kan. Terus sampai dengan Pol PP, pokoknya semua terjun. Karena itu permasalahan yang kompleks sehingga kolaborasinya juga kompleks juga. Itu contoh nyata yang memang sangat terasa ya, di mana kita bahu-membahu. Ya, bahu-membahu bekerja sama untuk kemarin menangani wabah atau pandemi COVID. Ya, itu benar sekali. Nah, kalau program-program di puskesmas kan juga ada ya, mesti bentuk tim-tim gitu ya, dengan kader, apa istilahnya ya, kader, ada yang di pustu dan seterusnya. Ya memang ya kolaboratif ya, tim. Nggak mungkin ya itu kita selesaikan sendiri. Atasan itu juga nggak mungkin dia akan terjun sendiri, kerja sendiri, mengatur semuanya sendiri ya. Itu kolaboratif ya. Kolaboratif itu bisa dalam arti internal ya, dengan internal, bisa juga eksternal.
Kalau puskesmas itu kolaboratif eksternal misalnya dengan sekolah, ya kan? Sekolah untuk UKS itu kan termasuk program PHBS, promosi kesehatan termasuk juga enggak ya itu ya? PHBS, promosi kesehatan sampai ke sekolah-sekolah dan seterusnya. Nah, itu kolaboratif. Ya, jadi ada 7 nilai dasar ya, core value yang secara singkat tadi ya kita diskusikan satu persatu. 7 itu dirasakan bagaimana? Sudah cukup komplit ya ternyata ya. Mulai dari bagaimana melayani, bagaimana kita harus disiplin, bagaimana kita harus kompeten ya, kita menjalin. Jadi ada yang memang terkait dengan proses kerja dan hasil kerja, terkait dengan sikap kita, terkait dengan bagaimana kita berhadapan dengan orang lain ya. Kalau harmonis, loyal itu kan bagaimana kita berhadapan dengan orang lain, ya kan? Nah, kalau akuntabel itu dengan sikap kita juga dengan hasil kerja kan, akuntabel hasil kerja. Adaptif, kolaboratif juga berhubungan dengan orang lain juga. Ya, jadi nilai-nilai itu kalau nilai-nilai tersebut itu benar-benar ya, coba kita bayangkan. Nilai tersebut benar-benar dihayati, kemudian itu diaktualisasikan oleh seluruh ASN. Coba dibayangkan. Betapa indahnya ya. Iya, itu kan ideal itu sudah nilai-nilai itu yang ada. Nah, ya meskipun disadari dari yang ideal itu, kita idealnya berapa persen. Nah, itu yang bisa menjawab itu nanti ya para peserta sendiri ya, yang bisa menilai, yang bisa merasakan itu para peserta. Tapi harapannya ya ini mumpung masih CPNS ya, ini betul-betul bisa tertanam sehingga nanti harapannya itu kita itu kan punya cita-cita ya, Kemenpan RB itu cita-cita pemerintah berkelas dunia, berkelas aparatur berkelas dunia 2024 kalau misalnya 2025 ya itu ada. Ini kan juga core value itu kan dalam rangka itu, coba tadi dibaca lagi SE Menpannya nomor 20 tahun 2021. Itu kan dalam rangka itu. Kalau enggak kita enggak bisa bersaing dengan bangsa-bangsa atau negara-negara lain di dunia. Ya makanya untuk mendorong supaya kita bisa bersaing, berkompetisi, ASN-nya dari sisi ASN-nya harus dibentuk seperti itu tadi, menjadi ASN yang berakhlak. Nah, itu ya sekilas pendalaman kita mengenai berakhlak. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit, ya mungkin sudah jelas ya, tapi ada baiknya saya sampaikan lah ya, tentang tugas-tugas ya, tugas yang ada di agenda 2. Seperti biasa ya, peserta mendapatkan tugas ya tiap harinya. Nah, tugas agenda 2 itu apa saja? Tidak usah dicatat, di LMS mungkin malah lebih komplit ya, tapi saya ingin sampaikan barangkali ada yang nanti ditanyakan. Ada tugas hari pertama, tugas individu itu peserta mengamati dan mendeskripsikan praktek pemerintah ya. Mungkin di lingkungan kerjanya masing-masing saja ya ini ya, difokuskan. Di-upload. Sebentar. Tugas diketik dan diupload dalam format PDF ya. Jadi kalau mengamati dan mendeskripsikan kan mengamati ya. Jadi kalau mengamati berarti ya yang realnya itu seperti apa. Jadi tidak harus bagus semua. Karena cuma mengamati kok. Ini beda, ada bedanya karena kadang-kadang peserta itu kok sama ya tugas hari pertama dan hari ketiga. Beda. Kalau tugas hari pertama itu pokoknya mengamati dan mendeskripsikan praktek berakhlak. Jadi praktek itu kan bisa praktek baik, praktek kurang baik kan begitu, bisa praktek buruk. Artinya
oh di tempat saya yang misalnya yang berorientasi pelayanan yang ini, oh sudah baik, ya dengan penjelasan bla 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 bla. Kalau ini seperti ini, enggak apa-apa. Saya kira enggak apa-apa untuk konteks tugas ini bukan bermaksud menjelek-jelekan instansi, enggak. Ya sekali lagi ini toh untuk konsumsi kita dalam pembelajaran, ya tidak dalam rangka menjelek-jelekan instansi, tidak. Tapi dalam rangka pembelajaran, sehingga praktek itu ya bisa jadi prakteknya memang sudah baik atau masih perlu dibenahi atau kurang baik ya, atau mungkin tidak baik ya, silakan. Itu berarti praktek berakhlaknya yaitu berdasarkan 3 itu tadi, masing-masing nilai itu ada 3 kode etik tadi. Kemudian yang kedua, tugas individu yang kedua, memilih tokoh panutan dan mendeskripsikan penerapan nilai-nilai berakhlak. Ya terserah tokoh yang namanya tokoh itu berarti yang populer lah ya. Ya. Boleh misalnya tokoh yang sudah almarhum gitu malah lebih ini ya. Lebih aman dalam arti sudah selesai dia ya. Ya, meskipun yang kita potret itu sebenarnya ya yang sudah yang saat ini. Cuman kadang-kadang kan namanya manusia khawatir udah dijadikan, ada itu ya salah satu tokoh itu dijadikan film itu oleh lembaga administrasi negara. Taunya malah ketangkep KPK. Nah, itu loh. Ada. Jadi kalau memilih tokoh apalagi yang sudah almarhum itu memang lebih ya. Atau yang sekiranya sudah selesai tidak mungkinlah dia sepertinya kok tidak mungkin ya dia berbelok ke sana kemari itu. Kemudian membuat learning journal seperti biasa. Pengalaman belajar. Tugas hari kedua ada tugas kelompok. Ya, ini sama sebenarnya. Sama dengan tugas pertama. Cuma kalau tugas kelompok itu peserta itu kan kalau dalam kelompok itu saling saling share gitu ya. Jadi semakin diperkaya gitu loh. Ya, dipilih ya nanti diperkaya, lebih diperkaya ya karena sudah kepalanya sudah 5 tadi 1, hampir sama ini ya, bersama. Silakan dipilih terus diperkaya, sama. Kemudian tugas hari ketiga, nah ini membangun budaya berakhlak. Nah kalau ini berarti apa ya? Semacam rencana aksi ya. Semacam rencana aksi ya kalau di bela negara, tapi ini dinamakan personalizing value. Jadi nilai-nilai itu value itu gimana kita kita hayati, kita pahami, kita hayati, dan kita membangun komitmen ya untuk supaya budaya berakhlaknya itu bisa benar-benar tertanam ya dan menjadi habituasi, menjadi kebiasaan. Nah, kita rancang, nanti saya akan bagaimana supaya bisa mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan. Nah, itu ada, ya mungkin kurang lebih ada yang sama juga dengan apa yang kita bahas tadi ya. Sama, tadi kan sudah ada contohnya. Nah, tapi ini tentu lebih lagi ya, lebih detail, karena sudah lebih di waktunya untuk dipahami lebih banyak, jadi mungkin akan lebih berkembang ya. Dari sekedar yang kita bahas tadi, lebih berkembang. Kemudian tugas individu, breaking the limitation, artinya ya tentu tidak mudah, ya tidak segampang itu, tidak serta-merta kita itu bisa membangun budaya berakhlak ya, tentu ada penghambat. Artinya apa sih yang bisa diantisipasi oleh peserta, kira-kira nanti apa yang dilakukan kalau ada hambatan, kalau ada kendala gitu. Kemudian tugas individu berikutnya membuat learning journal sama. Tugas hari keempat, nah ini peserta sudah melihat ini kan ya, melihat video yang berakhlak ya. Nanti kalau belum melihat nanti silakan dilihat, ada itu. Nah ini sekarang membuat juga semacam itu, tetapi versinya peserta, ya versinya peserta. Terserah ini mau bikin videonya itu mau kumpul atau mau di tempat masing-masing terus digabung atau bagaimana, silahkan.
Ya, yang jelas ini videonya tidak usah panjang-panjang ya, 4-5 menit saja cukup ya, membangun budaya berakhlak. Ya. Jadi untuk sementara jadi aktor dan aktris, ya. Jadi aktor dan aktris. Gitu tugasnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya tugasnya. Untuk tugas-tugas itu apa mengalami kesulitan? Untuk membuat video tidak mengalami kesulitan kan ya? Insya Allah enggak. Sekarang tuh gampang kok, tinggal aplikasi banyak. Ya, lah iya. Nanti itu agenda 3 itu ya malahan agenda 3 itu malah sendiri-sendiri itu supaya literasi digitalnya meningkat itu ya. Memang kan sempat ASN. Nah, ini mulai dilatih di mulai agenda 1 kemarin juga ada video kampanye, agenda 2 ada video lebih ini lagi ya. Kalau kampanye kan cuma sekedar mungkin yel-yel atau yang singkat-singkat. Nah, ini sudah promoting the culture. Nanti ada lagi video yang lebih panjang lagi dan seterusnya. Tuntutannya seperti itu sekarang. Nah, jadi itu para peserta sekalian tugas-tugasnya. Nah, tapi tugas-tugasnya kan bisa diselesaikan kan ya? Maksudnya tidak sampai terus sampai nggak tidur gitu kan enggak tuh? Kan masih sempat ya tidur istirahat, masuk sampai lembur-lembur. Enggak lah. Ya, saya kira itu para peserta untuk pengantar agenda 2 hari ini ya, kita 2 JP. Kemudian kita bertemu lagi hari Kamis. Itu tadi disepakati pukul 10 ya. Pukul 10 itu kita 3 jam pelajaran ya. Jadi pukul 10 sampai pukul 12.15 ya, karena 3 jam pelajaran. Nah, apa yang kita lakukan nanti di hari Kamis ya. Nah, biasanya kalau hari kedua itu nanti sama seperti kemarin. Jadi mempresentasikan tugasnya. Tugas yang dipresentasikan yang mana? Yang personalizing value. Ya, jadi saya ini menyusun tugas, ini saya presentasikan ya. Saya komitmenkan di depan teman-teman satu kelompok ini supaya maksudnya itu supaya pasti kok nggak dikumpulkan aja terus ya sudah ya supaya share ya. Kalau nilai-nilai itu kita share itu akan lebih tanggung jawab moralnya itu loh. Tanggung jawab moralnya itu kalau diucapkan itu kan ya, apalagi di depan teman-teman juga gitu ya. Itu tanggung jawab moralnya itu kan lebih mengena daripada sekedar ditulis dikumpulkan. Beda loh ya. Beda. Ya, itu ada pertanyaan? Maaf saya haus. Bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang tugas kelompok yang tokoh panutan itu kan memilih salah satu, gitu. Berarti nanti isinya sama, gitu. Misalkan sudah salah satu, berarti isinya sama. Tapi kalau dalam kelompok nanti kan ada diskusi yang lebih jauh gitu, yang lebih berkembang gitu kan ya. Kalau misalnya itu sendiri-sendiri itu kan mungkin begini aja ya. Nah, kalau di kelompok nanti mungkin dikembangkan lagi gitu ya. Terus informasinya dari mana? Mungkin teman-teman ada yang bingung juga ya. Kan kita nggak tahu ya. Lihat nilainya dari mana silahkan ya. Kalau mau browsing ya. Apalagi kalau misalnya ya, kalau yang lebih valid itu sebenarnya bukan hanya berita ya. Misalnya ada buku tentang autobiografi ya itu mungkin lebihan. Kalau di autobiografi itu kan apa yang dia lakukan apa itu kan lebih bisa dipertanggungjawabkan analisanya ini ya. Karena komplit ya, lengkap. Tapi tidak harus seperti itu, tidak apa-apa ya. Mungkin dari kisah-kisahnya kan bisa ya. Kita lihat dari mana sih, oh ini orientasi apa? Dari kompeten misalnya. Oh dari coba sih perjalanan hidupnya ini, oh ini menggambarkan dia kompeten. Oh ini gitu. Ya begitu akhirnya, kita memang terbatas. Tidak bisa kita wawancara langsung. Kita juga nggak melihat langsung. Paling ya dari
tulisan, mungkin dari berita itu juga belum tentu ini ya. Ya tapi enggak apa-apa. Yang penting itu kita bisa mengidentifikasi ya perilaku. Oh ini sikap ini, perilaku ini. Terserah siapa ya. Mau Ki Hajar Dewantoro, Bung Hatta. Ya. Syukur-syukur kalau ada yang misalnya nemu autobiografi dan sebagainya itu lebih ini sih ya, lebih akurat sih informasinya. Kalau cuma kadang-kadang kalau cuma berita di potongan-potongan berita di blog dan sebagainya itu kadang-kadang kurang valid kadang-kadang ya. Ya, jadi itu. Ada lagi pertanyaan? Bu, untuk tokohnya harus ASN atau non ASN boleh? Oh, nggak harus ASN, nggak apa-apa. Tokoh non ASN nggak apa-apa. Malah agak sulit ya cari ASN ya. Ya itu. Sulit ya cari ASN. Sulit lah. Ya ada sih, tapi biasanya nggak terkenal juga ya. Yang pejuang-pejuang di daerah 3T itu. Terpencil, tertinggal, dan terluar. Ya, pejuang-pejuang di situ itu ada. Tapi mungkin agak sulit ya cariin. Nggak harus ASN lah. Pokoknya itu kan juga tidak bilang ASN. Pokoknya tokoh. Figur. Ya, ada lagi? Izin bertanya tentang LJ, Bu. Ya. Kita kan ada 7 nggih berakhlak. Itu kan di tugas ada 4 hari hanya. Jadi LJ-nya pembagiannya bagaimana? Oh, yang jurnal. Oh, gini, silakan kalau misalnya peserta misalnya hari ini tadi sudah membaca modul yang mana, misalnya oh hari ini saya membaca ini kok berorientasi pelayanan dan kompeten misalnya. Ya tidak apa-apa, itu kan LG itu kan sebenarnya saya hari ini belajar apa saja sih ya. Baik secara boleh misalnya sinkronus, asinkronus. Ketika mengerjakan tugas kan mau nggak mau kan harus belajar. Nah, pengalaman belajar ya terserah. Mau dibagi misalnya hari ini 2 ya. Besok 1 terus 2 lagi boleh. Maksudnya supaya inilah ya paling enggak dibaca lah modulnya itu ya. Terserah, enggak apa-apa, sudah silakan. Yang penting itu belajar apa hari ini. Masa mau diselesaikan 7 nilai langsung hari ini enggak ya? Untuk maksimal pengumpulan tugasnya per hari ini Bu yang sesuai dengan jadwal yang di LMS gitu. Jadi hari ini ngumpulkan yang mana saja sesuai yang di LMS atau gimana tuh? Oh, sudah begini aja karena ini sebenarnya hari kedua ya di LMS. Ya untuk ini bisa ditolerir lah ya. Yang untuk hari ini boleh besok gitu. Kalau memang menunggu penjelasan, tapi kalau sudah dikerjakan ya sudah. Tapi kalau misalnya ya tadi setelah diskusi, setelah pembahasan kok saya merasa ini kok enggak kok kurang pas ya, mau dibetulkan. Ya sudah, enggak apa-apa diberi waktu sampai besok. Apa peserta sudah mengerjakan tugas? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Apa? Saya pikir sudah mengerjakan tugas. Setelah ini. Ya, enggak apa-apa, itu bisa disesuaikan, Ada lagi? Siap, terima kasih Bu. Ya, sudah cukup ya? Baik, kalau demikian saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sehat selalu. Ini para peserta habis ini langsung pulang. Ya. Kan sudah kumpul terus pulang ini ya. Berapa lama perjalanannya ke rumah? Rata-rata? Dekat, Ada yang 1 jam, Bu. 5 menit. Paling jauh yang dari situ Bondo. 5 menit. Ya udah. Mudah-mudahan berjalan lancar ya, perjalanannya lancar, tugas-tugasnya lancar.
Saya akhiri, kita bertemu lagi hari Kamis pukul 10 ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya, yang kurang, yang salah. Apa yang saya sampaikan hari ini, gitu. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Nah, sekali ya.